Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami dapat kembali merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami saat ini. Layakkan kami ya Tuhan, menyembah Engkau. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan pujian ini saudara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menerima renungan di pagi indah ini. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan pada pagi ini, kami boleh kembali mendengar firman-Mu untuk memberikan nasihat dan mengarahkan jalan hidup kami. Kami siap menerima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman pada pagi ini yaitu penyertaan Tuhan ketika kita di lembah kekelaman. Terambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata lembah diartikan sebagai tanah rendah atau ngarai. Kelam diartikan sebagai sesuatu yang gelap, kurang terang, suram. Nah, lembah kelam dapat kita pahami sebagai suatu tempat yang rendah dalam kegelapan dan kesuraman. Kondisi yang demikian tentunya membuat seseorang takut melalui atau berjalan dalam lembah yang kelam itu. Nah saudara, Daud sang pemazmur pernah mengalami berada di lembah kekelaman. Ia takut dan khawatir. Akankah ia bisa berhasil melewati lembah yang menakutkan itu? Semua di sekitarnya tampak gelap dan suram. Dalam kegelapan dan tidak ada terang itu, ia terus berharap dan meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dalam pandemi yang masih berlangsung, yaitu COVID-19 yang lalu, saudara-saudara, bahkan semakin menyebar di mana-mana, kita sudah mempunyai pengalaman di mana kita memiliki hati dan keyakinan seperti Daud. Walaupun kita ada di lembah kelam, penyertaan Tuhan akan semakin hebat untuk kita. Nah saudaraku, banyak di antara orang terdekat kita
yaitu keluarga, sahabat, rekan kerja, saudara, teman-teman sepelayanan kita yang terpapar virus ini. Bahkan banyak juga yang meninggal akibat virus 19 itu. Pastinya takut dan khawatir saat menghadapinya di saat itu. Saat Tuhan mengizinkan pandemi ini dan masih berlangsung, saat orang-orang yang kita kasih kembali kepada Bapa akibat paparan virus ini, rasa sesak menyeruak di dada kita. Bahkan tidak jarang butiran air mata kita jatuh berderai dan bercucuran. Akan tetapi saudara, pemazmur memberikan teladan. Ia terus berharap dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Tuhan akan membawa keluar dari lembah kekelaman. Dia berjanji, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, mari terus berharap dan memohon pertolongan, kekuatan dan penghiburan darinya pada masa-masa kekelaman. Kita akan bersama Dia menghadapinya dan keluar dengan aman dan selamat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Apakah keadaan yang pernah terjadi pada masa COVID-19 merajalela akan terulang kembali? Namun kita tahu di mana-mana sedang terjadi banjir yang luar biasa. Banyak rumah-rumah terhanyut, banyak jiwa-jiwa yang akhirnya melayang, saudara-saudara. Nah, apakah kita takut? Itulah keadaan pada masa-masa kini, dan tentunya di masa yang akan datang akan hal yang sama atau mungkin lebih hebat lagi. Namun sekali lagi, imanilah Mazmur 23 ayat 4 tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita satu dalam doa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tetap Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Bersama dengan Engkau, walau kami melewati lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu akan menghibur kami. Artinya kekuatan dan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami, itu merupakan sesuatu yang bisa kami andalkan. Kuasamu begitu kuat, lebih kuat daripada dahsyatnya kekuatan alam semesta. Bahkan badai pun tunduk atas perintahmu. Ketika engkau mengatakan, badai angin ribut, diamlah. Dan ternyata badai angin ribut itu diam karena perintahmu. Engkau lebih berkuasa karena engkau sang pencipta. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami tidak takut, namun ajarkan kami terus melekat dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan tidak jemu-jemunya kami terus berharap hanya kepada Engkau. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, berkati kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sekali lagi selamat pagi. Tuhan Yesus menyertai dan tetap semangat.